Alhamdulillah pagi hari ini walaupun saya belum mandi, untung jauh ya, jadi baunya ndak kecium. Kita sama-sama bisa kumpul di masjid ini tidak lain untuk saling nasihat menasehat. Suara saya masih serak-serak kan? Ya emang biasa pagi-pagi mestinya saya olahraga, nanti keluar. Ya, pekerjaan saya biasanya sampai sore, sampai asar, baru balik pulang ke rumah. Jadi keluarnya agak siang. Tapi di beberapa hari-hari tertentu saya keluar pagi-pagi. Ya, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah kepada kita semua. Khususnya kepada kalian ini. Kenapa cengir-cengir di belakang itu? Ya, sudah berhenti ketawanya ya. Jadi alhamdulillah kalian ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mondok di Pondok Pesantren Abu Hurairah. Bisa belajar ilmu agama. Itu patut kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu perintah, wajib hukumnya. Bersyukur apa hukumnya? Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Rabbmu memaklumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kalian. Mau tambah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Semua orang mau. Karena nikmat Allah itu banyak macamnya. Termasuk kesenangan hidup. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau hidupnya senang harus banyak bersyukur. Tapi kalau kalian kufur itu ingkar, tidak bersyukur. Lawan dari syukur itu kufur. Ingkar terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Maka apa yang disiapkan oleh Allah? Azabnya Allah yang pedih. Maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dengan ancaman. Karena di ancaman itu ada kalimat ada harfut taukid. Sesungguhnya inna. Kemudian ada juga lamut taukid di situ lasyadid. Sangat pedih. Jadi ancamannya bukan hanya sekedar hukuman biasa, tapi hukumannya itu sangat luar biasa. Oleh karena itu ketika kalian pulang nanti harus kalian menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur ketika kalian pulang? Ketika pulang ke rumah, nanti barangkali orang tuanya jemput, orang tua ditemui dengan wajah yang berseri-seri. Jangan ngambek-ngambek seperti itu, jangan. Langsung orang tuanya disambut dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum yang menunjukkan betapa bahagianya kalian ada di pondok ini. Jadi orang tua kalian ngelihat, waduh anak saya senang sekali di pondok.
dan orang tua kalian merasa tidak kecewa. Orang tua kalian merasa berbunga-bunga hatinya ketika melihat kalian senang dengan pemberian orang tua kalian, dengan usaha dan upaya orang tua kalian. Orang tua kalian sudah mati-matian cari uang untuk sekolah kalian, untuk memberikan kalian pendidikan yang baik, pendidikan agama. Orang tua kalian sudah susah payah untuk memberikan uang belanja kepada kalian. Capek, orang kerja itu capek. Orang cari rezeki itu susah. Apalagi zaman sekarang ini susah, serba susah. Harus keluar pagi-pagi, pulang malam, kerja ke sana kemari. Oleh karena itu, orang cari rezeki itu diistilahkan dengan banting tulang. Karena pulang-pulang, tulang belulang ibu bapak kalian itu sakit-sakit rasanya. Karena sudah banyak mengeluarkan tenaga untuk cari uang. Uangnya untuk siapa? Untuk sekolahin kalian, untuk belanja kalian. Oleh karena itu, kasih mereka rasa puas. Tidak percuma ternyata saya mengeluarkan uang. Anak saya jadi anak yang solehah. Jangan solehot. Tahu solehot? Soleh tapi hot. Solehah. Yang kedua, jangan minta macam-macam ke orang tua kalian. Kalau orang tua kalian, ayo kita pulang. Pulang sudah. Jangan minta-minta mampir Pak, mampir dulu sana, mampir sini, mampir situ. Kecuali orang tua kalian memang ngajak mampir ke mall misalnya, mampir ke pantai misalnya. Tapi kalau tidak diajak jangan minta-minta. Mungkin orang tua kalian punya urusan penting, mungkin juga uangnya pas-pasan, apalagi yang dari jauh. Misalnya dari Bima, Dompu, kalau mau kemari jemput anaknya itu paling tidak habis 4 atau 5 juta. Kalau pakai pesawat, waduh, pesawat ke Bima sekarang ini kalau tidak salah 1,2 harga tiketnya. Kalah-kalah SPP-nya Abu Hurairah. SPP Abu Hurairah cuma 750 ya. Sudah mau naik. Pesawat yang cuma 1 jam ke Bima itu 1,2, cuma 1 jam. Terus tidak dijamin selamat lagi, bisa jatuh di tengah jalan. Kalau pesawatnya Abu Hurairah dijamin selamat insya Allah, dunia akhirat. Sampai di rumah termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian terapkan ilmu agama yang kalian pelajari. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa sholat tahajudnya. Jangan lupa puasa Senin Kemisnya. Jangan seperti saya ini perut sudah gede ke depan baru nyesal kenapa tidak puasa Senin Kemis dulu. Jangan lupa jaga akhlak kalian. Cara bicaranya dijaga. Karena kalian ini santri. Di mana-mana orang akan melihat, sekolah di mana si fulanah itu? Sekolah di Ponpes Abu Hurairah, anak pondok kok. Pantas akhlaknya baik. Seperti itu. Jangan sampai mereka berkata, kurang ajar ya sekolah di pondok tapi kok begini akhlaknya. Sampai di rumah kesempatan untuk kalian berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Pertama,
Pertama, jangan suka membantah orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Nah, apa ayatnya itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian bilang ah kepada kedua orang tua kalian. Tahu bilang ah itu kenapa, bagaimana? Misalnya disuruh, sini nak, belikan saya terasi di depan. Ah, nah itu enggak boleh. Bilang ah saja enggak boleh. Apalagi bilang tidak. Belikan cabai, belikan garam. Sama ibu bapak kalian harus keluar kalimat iya bu, iya pak. Jangan bilang ah. Apalagi sampai membentak dan menghardik orang tua. Wala tanharhuma. Jangan dibentak, jangan dihardik orang tua itu. Jangan keluar kalimat-kalimat, intonasi yang kasar. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada orang tua kalian kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang mulia saja, yang baik-baik saja. Tunjukkan kalau kalian ini sudah belajar ilmu agama. Tunjukkan kalau kalian bersyukur sudah memiliki ilmu agama, supaya kalian diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman dari kalangan bos-bos banyak, dan rata-rata mereka itu sukses karena sangat sayang dan hormat kepada orang tuanya. Ada yang menjadikan orang tuanya subhanallah kayak raja. Kalau kalian mau sukses nih, di SMP sukses, di SMA sukses, sekolah dimanapun bisa sukses, caranya yang paling pertama itu berbakti sama orang tua. Jangan kurang ajar sama orang tua. Ucapkan kalimat-kalimat yang mulia saja, yang baik-baik saja. Kalau kalian durhaka, artinya kalian ingkar, tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat pedih. Di dunia barangkali bisa jadi orang yang tidak sukses, apalagi di akhirat waliyadzubillah, bisa jadi masuk neraka anak yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, di masa liburan ini kalian akan melewati tahun baru Hijriah, betul? Siapa yang rencananya mau keluar tahun baruan? Gak ada? Alhamdulillah. Jangan sampai santri Wati Ponpes Abu Hurairah Mataram ada yang merayakan tahun baru orang-orang kafir. Jadi tahun baru penanggalan Masehi ini dibuat oleh orang-orang kafir. Dan tahun barunya juga, pesta tahun barunya juga nyontek dari orang-orang kafir. Pesta yang di luaran sana itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang pesta tahun baru kemudian Allahu Akbar kayak takbiran, enggak ada. Yang ada itu musik-musikan, joget-jogetan. Wala'udzubillah. Itu benar-benar pesta yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyertakan syaitan dan iblis. Jangan sampai kalian ikut-ikutan.
Nanti kalau orang tua kalian atau siapapun yang ngajakin keluar pesta tahun baru, dinasehati. Apa sebenarnya yang dicari di tahun baru ini? Bersyukur karena bertambahnya umur? Orang gila yang bersyukur karena bertambahnya umur itu. Karena umur itu tidak bertambah, umur itu berkurang. Jatah hidup itu berkurang. Tiap detik, tiap hari jatah hidup kalian itu berkurang. Kalau jatahnya berkurang, bersyukur apa sedih? Gembira apa sedih? Mestinya sedih, tidak pakai gembira-gembiraan. Sedih mesti. Jadi kalian nanti tolong jaga sikap, jaga akhlak kalian. Siapa yang punya pacar? Tidak ada? Noh, ada yang angkat tangan. Dengar. Ya, saya kasih tahu ya. Jujur ini saya kasih tahu. Ya. Pacaran itu mukaddimahnya zina. Pengantar dari perbuatan zina. Sebentar lagi orang itu akan berbuat zina. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tertipu sama laki-laki. Ini saya laki-laki ini. Laki-laki itu mau pacaran untuk senang-senang saja. Untuk mencari kenikmatan saja. Jangan mau tertipu sama mereka-mereka yang mau menangnya sendiri saja. Pulang ke rumah pulang liburan ini bukan kesempatan untuk mengumbar hawa nafsu. Bukan. Pulang ke rumah itu untuk menerapkan ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Jangan sampai ada yang pulang rumah malah pacarannya jadi tambah kebablasan. Saya mengenal banyak sekali kasus-kasus di pondok-pondok lain, pulang liburan santriwatinya hamil. Banyak. Jangan sampai ada yang seperti itu. Kemudian laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Mau bertanggung jawab bagaimana? Usia SMP, usia SMA. Siapa yang kasih izin nikah? Tidak ada. Mau kasih makan apa anak orang? Belum kerja. Yang ada, kalau ketahuan ya, yang ada dipecat dari sekolah, dipecat dari pondok. Tidak ada sekolah atau pondok pesantren yang mau terima lagi. Mau terima anak yang hamil sulit. Setelah itu hidupnya penuh dengan pembicaraan orang lain. Itu kan hamil itu di luar nikah dulu. Masih sekolah hamil padahal anak pondok. Walauzubillah. Jangan termakan rayuan syaitan. Syaitan itu punya rayuan. Awalnya hanya sekedar ngomong lewat telepon, surat-suratan. Setelah itu ketemu. Setelah ketemu, mulai lagi ke langkah yang berikutnya, sampai kalian mengorbankan seluruh hidup kalian, seluruh masa depan kalian, hanya untuk kenikmatan sesaat saja. Waliyadzubillah. Anak soleh mana, pemuda soleh mana nanti yang mau menikahi wanita yang berzina? Karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh itu dilarang nikah sama para pezina, dilarang.
Jangan sampai kalian seperti itu. Cukup kalian amalkan ilmu kalian, jadi anak-anak yang solehah untuk orang tua kalian. Soal Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi itu biasanya, Twitter. Nah, biasanya banyak perempuan yang tertipu lewat media-media sosial seperti ini. Dulu juga ada anak pondok, anak ponpes Abu Hurairah. Syukurnya kelas 3 SMA. Kenal sama seseorang lewat Facebook. Rupanya di dalam Facebook itu seperti artis Korea. Cakep luar biasa. Kemudian chatting-chattingan, akhirnya jatuh hatilah sang santriwati. Ternyata setelah ketemu tahu siapa orangnya, orangnya hanya sekedar penjual keliling, sudah punya anak dan istri, rupanya waliyadzubillah. Tapi karena dia sudah jatuh hati, sudah asik ngobrolnya dari awal, mau diajak pergi ke luar pulau. Di luar pulau sana dia dicampakkan. Tidak tahu entah bagaimana terjadi, saya tidak tahu apakah terjadi hubungan dan sebagainya. Tapi yang saya tahu dia sudah dicampakkan. Cuman 1 minggu setelah itu dibuang. Waliyadzubillah. Hati-hati dengan Facebook, Twitter, Instagram. Foto-foto di dalamnya itu bisa menipu kalian. Dan banyak yang tidak asli, banyak yang tidak asli. Sekarang sudah banyak sekali program-program untuk mempermak wajah seseorang, permak fotonya, yang asalnya waliyadzubillah hitam, ceking, kurus, keriting, apalagi boneng keluar hidungnya, keluar giginya, hidungnya sebelah nggak ada, telinganya sebelah nggak ada. Tiba-tiba muncul di Facebook seperti artis Korea, waliyadzubillah. Jadi yang paling bagus itu tunjukkan kalau kalian ini santriwati, postingan di Facebook, di Instagram, di Twitter, status di WhatsApp dan sebagainya, isinya itu bacaan Quran, isinya itu nasihat-nasihat, isinya itu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat-ingat nasihat ustadz dan ustadzah kalian, itu yang diposting. Dapat pahala kalau kalian ikhlas lillahi azza wa jal, dan itu akan membuat nasib kalian ke depan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini tidak mau muluk-muluk, mau ngelarang Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, karena mustahil saya larang seperti ini. Sudah berapa belas tahun kita ngelarang seperti ini, tidak pernah sukses. Ya akhirnya saya dari sini mengarahkan kalian, jangan tertipu dan manfaatkan media-media sosial ini untuk berdakwah. Bagi yang tidak punya, alhamdulillah, itu jauh lebih baik daripada punya. Karena masa kalian, usia kalian ini adalah usia untuk menuntut ilmu. Jadi salam ta'zim, salam saya untuk orang tua kalian. Sampaikan kepada orang tua kalian, saya pulang ini disuruh berbakti sama orang tua. Ya, jangan ada yang tidak menyampaikan. Ini amanah, ini amanah dari saya.
Dengar yang belakang-belakang. Amanah dari saya, salam untuk orang tua kalian dan katakan bahwasanya pimpinan pondok meminta kepada semua santriwati untuk berbakti kepada orang tuanya. Pulang untuk berbakti. Paham ya? Yang tidak menyampaikan saya tuntut di akhirat nanti. Ya, salam juga mohon maaf. Salam mohon maaf kepada kedua orang tua kalian. Terpaksa Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram menaikkan iuran infak bulanan karena memang harga-harga sudah pada naik semua. Kasihan ustadzah-ustadzah kalian ini, gajinya kecil-kecil. Kecil-kecil gajinya. Ustadz-ustadz kalian itu kecil-kecil gajinya. Hampir ada ustadz kalian yang gajinya itu hanya sekedar untuk beli bensin saja. Karena harga bensin naik. Ada ustadz kalian yang seperti itu ada. Gajinya di pondok hanya untuk beli bensin. Oleh karena itu, akhirnya di tahun ajaran baru ada santri-santri yang ya barangkali istilahnya kita mohon keikhlasannya untuk membayar lebih supaya bisa berinfak kepada ustadz dan ustadzah kalian dan supaya juga bisa berinfak untuk bangunan. Saya yakin nanti di akhirat orang tua yang bayar lebih itu akan terkaget-kaget dengan pahala yang dia lihat. Karena pahalanya itu pahala amal jariah, bangunan pondok yang dipakai untuk belajar kebaikan, yang dipakai untuk membaca Al-Quran, yang dipakai untuk mendidik anak-anak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahalanya luar biasa. Ini bangunan ini itu bertahan sudah berapa tahun ya? 20 tahun ada ya? Ya kurang lah, 18 tahun apa 17 tahun. Bayangkan bangunan ini sudah berbakti untuk tuannya, untuk penyumbangnya selama 17 tahun. Dipakai untuk beramal soleh bangunan ini. Subhanallah, saya tidak tahu itu saya dakhil pahalanya sebagaimana banyaknya. Santri yang sekolah di sini berapa di Putri ini 1000-an lebih yang pakai bangunan. Setiap kalimat kebaikan itu didapat oleh Syekh Dakhil pahalanya. Luar biasa. Kalau orang tua kalian mau ikut, pilih SPP yang paling tinggi. Supaya pahalanya mengalir terus berpuluh-puluh tahun. Kalian kemudian lihat orang tua kalian duduk di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tingkat yang tinggi. Kemudian ngajakin kalian juga naik ke tingkat orang tua kalian. Subhanallah, luar biasa. Semoga kalian semua nanti selamat sampai ke rumah masing-masing. Selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, pondok pesantren merindukan kalian untuk balik lagi. Ya, untuk belajar ilmu agama. Ustadz dan ustadzah kalian juga merindukan kalian untuk selalu belajar ilmu agama di pondok ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.